Shalom saudara, selamat bergabung di Praise and Worship Center GB Gihon Rayon 12. Bersama saya PDM Willianto SE. Tema hari ini adalah DNA gereja kita, yaitu restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko, dengan tegas dan praktis menyampaikan bahwa kita menghidupi DNA dengan hidup intim atau membangun keintiman dengan Tuhan dengan komunikasi dua arah yang intens, di mana di dalamnya ada doa, pujian, dan penyembahan. Sekarang kita lihat Daud. Daud adalah seorang yang membangun keintiman dengan Tuhan dalam kesehariannya. Bahkan sejak dia masih remaja dan menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor di padang penggembalaan. Tapi pertanyaannya, bagaimana karakteristik orang yang menghidupi DNA restorasi Pondok Daud seperti Raja Daud? Ada 3, mari kita lihat. Yang pertama, memiliki kerinduan senantiasa dekat dengan Tuhan. Kerinduan Daud kepada Tuhan nampak termanifestasi dalam beberapa hal yang Daud lakukan, antara lain. Daud menciptakan mazmur, syair, dan nyanyian kerinduan kepada Tuhan, seperti tertulis di Mazmur 63. Bahkan Daud merupakan pemazmur yang disukai, serta banyak menuliskan mazmur pengagungan, pujian kepada Tuhan. Daud juga membawa tabut Tuhan kembali ke kotanya. Ada tertulis di 2 Samuel 6. Saudara, tabut adalah lambang kehadiran Tuhan. Sebagaimana sejak zaman Musa, Tuhan datang berjumpa dengan umat Israel di atas kerub yang ada di tutuk pendamaian. Daud rindu senantiasa berada dekat dengan Tuhan dalam hadiratnya. Itu sebabnya Daud membawa kembali tabut ke kotanya. Jadi, orang yang menghidupi DNA, membangun keintiman dengan Tuhan, senantiasa memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, mengimpartasikan kerinduan akan Tuhan kepada orang lain. Setelah tabut dibawa kembali dari rumah Obed-Edom, Daud tidak menempatkannya dalam kemah pertemuan yang di Shilo, melainkan membangunkan sebuah pondok dan meletakkan tabut itu di sana, serta menugaskan para imam penjaga pintu serta imam pemuji penyembah dari suku Lewi dan Yehuda. Seperti tertulis di 2 Samuel 6 ayat 17, firman Allah berkata demikian, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat revolusioner dan tidak lazim, namun berdampak pada restorasi penyembahan kepada Tuhan. Dalam kemah pertemuan atau kemah suci, hanya imam besar yang dapat mengakses kepada tabut 1 kali setahun. Tapi di kemah yang dibentangkan Daud, semua orang bisa mengakses, melihat, dan berada dekat dengan tabut. Wow. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, firman Allah berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakmu. Saudara, kalau kita menghidupi DNA restorasi Pondok Daud, membangun keintiman dengan Tuhan, kita akan peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya pada zaman ini. Pertanyaannya, apa kehendak Tuhan pada zaman ini atau pada zaman now? Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung. Mari saudara, kita bangun keintiman dengan Tuhan dan kita bersama-sama tuntaskan amanat agung. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.